yang kasusnya baterainya menggelembungnya parah sampai di sisi LCD atau layarnya itu sampai menganga, mengakibatkan lampunya itu bocor ya. Lalu backdoor belakangnya itu juga sampai retak-retak guys, kacau banget pokoknya ini, dan ini nggak baik untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ini harus cepat-cepat diganti demi keselamatan penggunanya itu sendiri. Oke, sini sudah saya siapkan baterainya yang baru. Saya belinya online nih guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku kedatangan handphone Redmi 4A, serinya 2/16, yang kasusnya baterainya menggelembungnya parah sampai di sisi LCD atau layarnya itu sampai menganga, mengakibatkan lampunya itu bocor ya. Lalu backdoor belakangnya itu juga sampai retak-retak guys, kacau banget pokoknya ini, dan ini nggak baik untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ini harus cepat-cepat diganti demi keselamatan penggunanya itu sendiri. Oke, sini sudah saya siapkan baterainya yang baru. Saya belinya online nih guys, belinya online, harganya sekitar 27 ribuan. Saya lihat perbandingan sama baterai-baterai yang ori itu di bagian kabel fleksibelnya si baterai itu sendiri nih, harusnya sih dia agak pendek dari ini. Coba nanti gimana ngakalinnya, semoga aja bisa dan nggak patah ya ketika dipasang. Lalu ada selotip, bening boleh, hitam boleh. Lalu biasa obeng, lalu talon. Nah ini untuk ngebantu mencopot baterai itu sendiri. Oke, langsung saja kita eksekusi ya guys ya. Ini penampakannya seperti ini guys. Nah ini kelihatan, nanti setelah dibongkar ya, kalian akan melihat. Oke, kondisinya sangat mengenaskan ya guys ya. Sampai pecah ini guys. Oke, langsung saja karena ini sudah kondisinya menganga, sudah saya copot juga SIM tray-nya. Nah ini baterainya guys, hancur, tinggal nunggu meledaknya ya guys ya, kacau. Ini seperti gini ketika datang, saking gemuknya ini baterai gelembungnya seperti ini yang diakibatkan, lalu sampai rusak di bagian sisi sebelah tombol-tombolnya ini guys. Bagusnya tombolnya tidak hilang ya. Ini saya kali menggunakan selotip agar si tombolnya tidak lepas suatu waktu nanti. Oke, kita lihat ini sudah saya copot juga baut-bautnya ya guys ya. Bautnya sudah saya lepas, sudah saya amankan. Kita angkat pelan-pelan ya guys ya. Emang kalau untuk pertama kali handphone yang masih segel itu agak keras, jadi caranya itu mencungkilnya dari samping, dibantu dengan kuku saja cukup, perlahan-lahan ya. Di sebelah sini diangkat sedikit dulu, lalu sebelah sini juga. Oke, setelah itu dari bawah, nah seperti ini. Oke, di bagian sisi ini tidak terdapat benda yang akan lepas ya. Kalian yang perlu diperhatikan yaitu karet kamera. Karet kamera ini mudah sekali lepas. Oke, lanjut, ini saya amankan. Soket baterainya setelah semua terlepas, soket baterainya terlebih dahulu dicabut. Oke, untuk melepasan baterainya sendiri yaitu menggunakan seperti ini ya,
Kalau cari yang agak keras, dibantu isi minyak telon atau lotion. Kalau tidak ada minyak telon atau segalanya yang berbentuk minyak, bisa menggunakan lotion. Dibalur di sisi sebelah sini ya, atas bawah. Harusnya double tipnya ini yang menjulur ini, yang ujungnya sampai sini itu tinggal ditarik ya guys ya. Ketika ditarik ini akan ketarik juga. Seperti itu juga sebelahnya sama, tinggal ditarik. Ini tinggal ditarik, akan memudahkan pencopotan baterai. Cuma karena handphonenya sudah lama, sudah tahun-tahun, maka bagian ini akan mudah putus. Nah, penampakannya seperti ini ya guys ya. Kenapa jadi seperti ini? Karena saya tarik. Oke, penjelasannya seperti itu. Lalu ada lagi tips ya, keseringan handphone ini juga di bagian tombol on off, volume atas bawah ini, padahal masih klik dirasanya tuh dipencet masih ada klik gitu ya, tapi kenapa nggak berfungsi gitu, nggak tambah besar atau diam saja. Kebanyakan handphone ini tuh mengalami kotor antara di bagian si kuningnya ini dengan si warna ini, warna silver ini ya. Ini bisa dibelah dua guys gitu. Jadi si kutubnya ini antara plus minus lah, anggaplah seperti itu. Plus dan minusnya ini di tengah-tengahnya itu, di antara bawah, di bawahnya ini nih, si putih bawahnya itu kotor, debu. Nah ini kan terdapat plastik nih guys nih, terdapat plastik. Oke, plastik yang menahan agar si putihnya ini tidak lepas, si silvernya ini tidak lepas. Jadi caranya gimana nih buat ngebersihinnya? Kamu cukup cuma ambil jarum pentol atau jarum peniti, simple. Nanti kamu pisahkan antara keduanya ini, kamu pisahkan, ambilnya dari sisi atas ya. Oke, dari sisi atas, cuma perlahan-lahan guys ya, jangan sampai fleksibelnya ini tertusuk. Yang si hitam-hitamnya ini kan ada kan ya, nah ini jangan sampai tertusuk. Kalau tertusuk itu benar-benar nggak berfungsi lagi nantinya. Oke guys, kita lanjut. Setelah kamu pisahkan ini, biarkan posisi plastiknya tetap seperti ini ya guys ya, tidak disarankan dikletek semua gitu, jangan. Cukup kamu seperti bongkar paksa gitu ya. Setelah ditusuk, cukup diangkat lalu digesek-gesek pelan-pelan. Oke, digesek pelan-pelan di bagian mana yang rusak, on off, volume atas atau yang bawah gitu ya guys. Nggak semuanya harus dibersihkan, cukup yang perlu-perlu saja. Setelah itu pasang baterai, pasang fleksibelnya. Setelah itu tes, dicoba. Kalau memang tidak berhasil, berarti ada bagian yang benar-benar tidak bisa diakali gitu ya guys ya. Itu hematnya. Semoga bermanfaat ya untuk mengakali tombol ini. Jadi nggak perlu ganti guys, bisa kamu lakukan sendiri buat orang yang sedang mau mencobanya. Itu sih saran dari saya. Oke lanjut. Sekarang kita tinggal pasang baterai yang baru ya guys ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, ini fleksibelnya. Oke, ini perbandingan baterainya seperti ini ya. Oke, sudah terlihat antara yang bagus, yang KW dan yang ori seperti ini guys, tulisannya, cetakannya. Dan yang terutama ini fleksibelnya guys, ini yang ini terlalu panjang dan yang ini pendek gitu ya. Wajar lah guys, harga memang menentukan kondisi barang ya. Semoga ini juga awet ya. Oke, kita coba dulu ya guys ya, baterai yang ini apakah bagus. Kita coba. Oh ya guys, di sini saya akan coba menerangkan sedikit ya.
Nanti untuk pemasangan baterainya ini agar bisa masuk ke dalam sangkarnya, kalian cukup dorong saja ya guys, seperti ini guys. Dan ini sudah terpasang, jadi nggak usah khawatir ketika fleksibelnya lebih panjang atau lebih kecil, lebih panjang daripada aslinya ya guys, seperti kasus yang sekarang saya alamin ya. Oke, jadi sebelum melakukan pendorongan pun kalian harus melakukan pelenturan ya, ditekuk-tekuk gini guys ya. Ketika pendorongannya atau pemasangan yang kayak tadi saya lakukan itu tidak mengakibatkan si fleksibelnya ini patah, karena ini bukan ori. Sekali lagi catatannya, ini bukan ori. Bahan yang udah digunakan juga nomor 2. Karena sebelumnya saya pernah melakukan itu mengakibatkan fleksibelnya ini patah karena terlalu getas atau ringkih. Oke guys, itu dia tutorial dari saya. Jangan lupa komen dan subscribe nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.